Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat nikmatnya, inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, iman, serta masih dapat bertahu padahal malaikat Israel sedang memuncak. Tak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika berbicara tentang takdir, tentu kata ini sudah tidak asing lagi telinga kita. Bahkan kita sudah sering mendengarnya, mengatakannya, dan juga sering menyajikannya sebagai jawaban dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang bertanya. Dan memang kata takdir ini memang sangat ampuh digunakan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Tetapi hadirin sekalian, apakah kita tahu arti daripada takdir itu dan seperti apakah takdir itu? Allah SWT berfirman dalam potongan surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, katakanlah hai Muhammad, semuanya datang dari sisi Allah. Dari pengertian ini sudah jelas bahwasanya takdir itu adalah ketetapan yang datangnya dari Allah SWT, baik itu takdir buruk maupun itu takdir baik. Takdir baik sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita berangkat kuliah atau kerja dan pulang dengan keadaan selamat, itu sudah merupakan takdir baik. Hanya saja kita yang sering tidak sadar akan hal-hal yang seperti ini, karena kita biasanya lebih sadar kepada ketetapan Allah atau takdir buruk itu sendiri, atau kesusahan yang kita sering jalani. Kita hanya akan mengingat Allah ketika kita dalam suatu kesusahan. Nah, padahal sejujurnya kita patut mensyukuri baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Mengapa demikian? Karena bisa jadi takdir buruk itu merupakan suatu bentuk kecintaan Allah kepada kita, suatu bentuk ujian yang nantinya menjadikan kita seseorang yang lebih kuat lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, walaupun takdir telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyalahgunakan takdir atau menyatakan mengatas nama takdir untuk kita tidak mau berusaha. Karena biasanya ada orang yang seperti ini. Buat apa kita bersusah-susah? Buat apa kita berusaha? Toh tangan, toh rezeki, jodoh sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan menyalahgunakan takdir untuk menutupi kemalasan. Walaupun jodoh kita, rezeki kita sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus berusaha untuk mendapatkannya. Karena kapan-kapan kita tidak berusaha, ya percuma saja. Pernahkah kita melihat ada orang miskin yang berdoa untuk kaya, lantas kemudian Allah menjatuhkan sejumlah uang ke atas rumahnya? Tentu tidak. Nah, dan bahkan ketika kita ingin sarjana pun, ketika kita ingin lulus, kita juga harus melalui tahap-tahap dari semester 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita berdoa, berikhtiar kepada Allah SWT, karena sejatinya berdoa tanpa ikhtiar kepada Allah SWT itu ya percuma saja. Dan sebaliknya, ketika kita hanya berusaha tanpa doa juga ya percuma saja. Jangan kita lantas menjadi sombong, lantas berusaha terus-menerus tanpa adanya doa yang menyertai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, takdir baik dan takdir buruk ternyata bersama-sama ujian. Mengapa demikian? Karena ada orang yang ditakdirkan kaya, tetapi sebenarnya dia sedang diuji. Mereka sedang diuji. Apakah dia dapat menahan hawa nafsunya dalam hidupnya yang bergelimang harta? Begitu pula dengan orang yang miskin, dia juga sebenarnya sedang diuji. Apakah memang ia mampu bertahan dalam ketakwaannya, atau apakah ia mampu bertahan dalam kekurangannya? Begitu juga dengan orang yang ditakdir cantik dan buruk, pintar dan bodoh,
mereka saling melengkapi. Mengapa demikian? Karena tidak ada ayat orang kaya tanpa orang miskin, dan tidak ada orang cantik tanpa orang bodoh. Tetapi pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah SWT menciptakan takdir buruk? Mengapa kita tidak diberi takdir baik saja? Kan lebih enak kalau hanya ada takdir baik. Teman-teman sekalian, perlu kita tahu bahwa ternyata Allah menciptakan takdir buruk itu hanya untuk menguji ketakwaan keimanan hambanya. Maka ketika kita menerima takdir buruk itu, kita harus bersabar dalam menghadapinya, bertawakal kepada Allah SWT, karena Allah SWT tidak akan memberikan kesusahan kepada hambanya yang tidak mampu. Sungguh Allah Maha mengetahui maksud dari segala sesuatu, sehingga kita harus percaya bahwasanya takdir buruk itu merupakan suatu kebaikan, sehingga kita dapat dengan mudah menjalaninya. Sesungguhnya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi maksudnya adalah sebagai orang muslim kita harus menerima takdir buruk itu dengan bersabar, bertawakal, dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membedakan derajat seorang umat di hadapan Allah SWT bukanlah dari tingkat kekayaannya, tingkat kecantikannya, kecerdasannya, melainkan hanya ketakwaannya. Untuk itu malah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT agar kita dapat tempat yang baik di akhir kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sering menanyakan, bisakah kita menghindari takdir buruk? Ternyata sebagai seorang manusia, kita tidak dapat hidup tanpa takdir buruk, tetapi kita hanya dapat berusaha untuk menghindarinya. Caranya adalah dengan memperbanyak doa dan sedekah. Selain itu, kita juga harus menghindari hal-hal buruk seperti berbohong, mencuri, dan sebagainya, karena biasanya takdir buruk lebih dekat kepada perilaku yang buruk. Jadi kesimpulannya begini, kita harus senantiasa menerima takdir yang Allah berikan dengan sabar, tawakal, dan bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi sebelum menerima takdir, kita harus tetap berusaha terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan terhindar dari segala mara bahaya yang kalau dapat menjuruskan kita kepada neraka. Karena sesungguhnya yang paling penting adalah usaha yang kita lakukan, dan hasil akhirnya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.